Ternyata tidak cuman AstraZeneca loh yang bisa menyebabkan penggumpalan darah, tapi ternyata vaksin Pfizer pun bisa. Halo Pak Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau cerita sedikit. Kalau di video yang sebelumnya saya pernah jelasin dan banyak banget teman-teman netizen yang semuanya komen kalau misalnya vaksin AstraZeneca itu menakutkan, bisa bikin terjadi penggumpalan darah. Well, buktinya ternyata vaksin Pfizer pun juga bisa loh. Dan apalagi kalau misalnya sampai millennials terkena COVID, resiko untuk terkena penggumpalan darah itu malah jauh lebih tinggi lagi. Nah, data-datanya seperti ini. Ada penelitian yang dilakukan di UK, United Kingdom di Inggris, itu periode 1 Desember 2020 sampai 24 April 2021. Ini dia sampelnya banyak banget, 30,9 juta orang. Di antaranya ada 1,8 juta orang yang kena COVID. Dan juga ada sisanya 29,1 juta orang yang belum pernah COVID dan mereka sudah mendapatkan vaksin AstraZeneca maupun vaksin Pfizer sebagai dosis pertamanya. Nah, pada data-data tersebut ternyata didapatkan peningkatan resiko terjadi kelainan-kelainan di dalam darah. Baik itu terjadi penurunan trombosit, baik itu terjadi penggumpalan darah, baik itu sampai terjadi penyumbatan darah di otak maupun di jantung. Nah, millennials stay tune. Saya akan coba jelasin ini, penelitiannya agak ribet, tapi saya mau coba bikin ini jadi lebih simple. Nah, kalau kita bagi orangnya ke 4 kategori, yaitu yang pertama, orang pertama ini yang jadi kontrol, yaitu dia yang tidak pernah kena COVID dan dia juga yang tidak pernah divaksin apapun. Jadi ini orang yang tidak pernah kenapa-kenapa. Jadi patokannya orang kontrol. Lalu ada orang kedua yang sudah pernah kena COVID. Oke. Dan orang yang ketiga ini adalah orang yang sudah pernah mendapatkan vaksin Pfizer 1 kali. Dan orang keempat adalah orang yang mendapatkan vaksin AstraZeneca 1 kali. Ingat, orang yang divaksin ini baru dosis pertama dan belum pernah kena COVID. Kalau orang yang sudah terinfeksi, ini memang golongan orang-orang yang belum pernah dapat vaksin COVID. Oke, untuk mempermudahnya kita pakai 4 golongan ini supaya nanti millennials juga bisa lihat legendnya di video ini supaya memudahkan untuk dimengerti. Nah, ternyata pada orang-orang yang mendapatkan vaksin AstraZeneca, baik itu vaksin Pfizer ataupun orang-orang yang terinfeksi COVID, mereka pun semuanya memiliki kelainan dalam darahnya. Oke, jadi yang pertama, yang paling sering terjadi adalah terjadi penurunan kadar trombosit. Oke, penurunan kadar trombosit ini berpengaruh terhadap apa? Jadi kalau terjadi perdarahan, dia lebih lambat darahnya itu menggumpal. Apalagi kalau perdarahan ini di dalam tubuh, di otak, di jantung itu berbahaya. Oke, nah untuk orang-orang yang sudah divaksin AstraZeneca, resikonya itu terjadi peningkatan 1,3 kali lipat. Dan itu terjadi pada minggu yang kedua. Nah, kalau dibandingkan dengan kita yang amit-amit kita terkena COVID, itu ternyata bisa sampai 14 kali lipat lebih tinggi resikonya. Oke. Lalu yang kedua, kalau terjadi penggumpalan darah vena. Jadi kalau millennials lihat pembuluh darahnya yang di tangan, yang warnanya biru-biru, itu adalah vena, pembuluh darah balik. Oke, kalau orang-orang yang mendapatkan vaksin AstraZeneca, ternyata mereka punya resiko terjadi penggumpalan darah vena itu 1,1 kali lipat lebih tinggi pada minggu yang kedua. Tapi kalau kena infeksi COVID, itu penggumpalan darah venanya bisa sampai 13,86 kali lebih tinggi pada minggu kedua. Oke, jadi yang divaksin AstraZeneca resikonya hanya 1 kali lipat, 1,1, 1,2 kali lipat lebih tinggi. Sedangkan kalau yang sudah terkena resikonya bisa
belasan kali lipat. Oke. Lalu yang ketiga adalah penggumpalan darah arteri. Arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa darah segar ke seluruh permukaan dan organ tubuh kita. Nah, pada orang-orang yang mendapatkan vaksin Pfizer, ini resiko bisa terjadi penggumpalan darah arteri itu meningkat bisa 1,06 kali pada minggu yang ketiga. Kalau orang-orang yang terinfeksi COVID, itu bisa sampai 6,5 kali lipat lebih tinggi kemungkinannya pada minggu-minggu yang pertama. Oke? Lalu, kalau misalnya terjadi penggumpalan darah otak, ini banyak banget nih yang pada takut kalau misalnya divaksin lalu terjadi penggumpalan darah, gimana kalau ke otak kan bisa meninggal. Oke? Kalau yang divaksin dengan AstraZeneca, terjadi penggumpalan darah di otak, resikonya bisa meningkat 4 kali lipat pada minggu yang kedua. Kalau pada vaksin Pfizer, itu bisa meningkat 3,58 kali lipat pada minggu yang ketiga. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang terinfeksi COVID, itu resikonya bisa naik sampai 13,4 kali lipat lebih tinggi pada minggu yang kedua. Oke, diperhatikan ya. Justru ini dari tadi ini datanya orang-orang yang kalau kena infeksi, dia terjadi penggumpalan darah itu tinggi banget dibandingkan dengan yang divaksin. Oke, lalu itu tadi yang penggumpalan. Sekarang kalau sampai yang penggumpalan tadi bikin penyumbatan darah di otak, jadi stroke. Nah itu kalau yang pada vaksin Pfizer itu 1,12 kali lipat lebih tinggi terjadi pada minggu yang ketiga. Tapi kalau misalnya yang orang-orang terinfeksi COVID itu bisa sampai 3,94 kali lipat lebih tinggi terjadi stroke dibandingkan dengan kalau misalnya kita mendapatkan vaksin. Oke, lalu kalau terjadi penyumbatan darahnya di jantung, itu pada vaksin AstraZeneca itu tidak ditemukan korelasi, begitupun juga di vaksin Pfizer tidak ditemukan kedua vaksin ini berhubungan menyebabkan terjadinya penyumbatan darah di jantung. Tapi kalau orang-orang yang terkena infeksi COVID, itu resikonya bisa sampai 7,9 kali lipat lebih tinggi terjadi sumbatan di jantung. Oke. Lalu kalau misalnya terjadi penggumpalan darah di arteri yang lain yang jarang, itu AstraZeneca bisa naik juga 1,21 kali. Tapi kalau orang-orang yang terinfeksi itu bisa sampai 5,61 kali lipat lebih tinggi. Pusing ya, dari tadi saya ngomonginnya berapa kali semuanya. Intinya adalah seperti ini. Dari penelitian semuanya yang sudah dilakukan di UK pada 29,1 juta orang, itu ditemukan AstraZeneca itu bisa sedikit meningkatkan resiko terjadi penurunan trombosit yang disertai dengan adanya penggumpalan darah vena. Bisa juga terjadi penggumpalan darah otak dan juga penggumpalan darah arteri lainnya pada minggu-minggu kedua. Tapi sedikit banget dan chance-nya kecil banget. Dan jumlah kasus yang terkena pun juga sedikit banget dibandingkan dengan orang-orang yang terinfeksi COVID dan terkena kelainan darah seperti itu. Oke, lalu untuk yang Pfizer pun juga bisa terjadi sedikit peningkatan terjadi penggumpalan darah di arteri. Bisa juga terjadi penggumpalan darah di otak, bahkan bisa sampai stroke pun bisa di minggu ketiga. Tapi itu pun juga kasusnya dikit banget dan jarang banget dan mungkin millennials nggak pernah dengar kali ceritanya. Selalu yang disalahkan itu atau yang ditakutkan adalah efek dari si AstraZeneca. Padahal Pfizer pun juga secara penelitian ada loh. Oke, tapi tentunya kedua vaksin ini memiliki resiko untuk terjadi kelainan darah, penggumpalan maupun penyumbatan darah di otak itu sangat kecil dibandingkan dengan kalau millennials terkena COVID-nya. Jadi resiko kalau kita sampai terkena COVID, bahkan yang berat, bahkan yang sampai harus masuk rumah sakit, dan mungkin kalau selama Juni, Juli, Agustus kemarin pada banyak banget yang nyari obat untuk pengencer darah yang harganya sampai puluhan sampai ratusan juta, itu akibat infeksi COVID-nya. Jauh lebih tinggi daripada kalau misalnya kita beresiko terkena gejala-gejala atau penggumpalan darah seperti itu dari vaksin. Oke, kesimpulannya adalah
Kalau misalnya memang bisa dapat vaksin AstraZeneca, bisa dapat vaksin Pfizer, nggak usah takut, suntik aja. Karena resikonya ini akan jauh lebih banyak benefitnya daripada efek sampingnya. Ya kalau efek sampingnya cuma demam, badannya sakit, tangannya sakit, mungkin dia harus istirahat berapa hari sampai seminggu, itu masih jauh lebih wajar daripada kita terkena COVID yang bahkan bisa memiliki resiko terjadi penggumpalan darah, bahkan penyumbatan darah di otak dan di jantung yang jauh lebih tinggi daripada kalau divaksin. Oke? Kalau millennials setuju ataupun tidak setuju, tolong komen. Sebanyak-banyaknya saya mau tahu pendapat millennials. And like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!